Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan pada 19 Juni, militer Rusia total kehilangan 529.750 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah kerugian Rusia termasuk 1.130 personel tewas selama sehari terakhir. Pasukan Vladimir Putin juga total kehilangan 7.984 tank, 15.319 kendaraan tempur lapis baja, 19.078 kendaraan dan tangki bahan bakar, 14.007 sistem artileri, 1.104 sistem roket peluncur ganda, 857 sistem pertahanan udara, 359 pesawat terbang, 326 helikopter, 11.221 pesawat nirawak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Delapan 80 negara, termasuk Ukraina, dan 4 lembaga Eropa menandatangani komunike bersama terakhir dari pertemuan puncak perdamaian Swiss pada tanggal 16 Juni. Negara-negara yang tidak termasuk dalam daftar penandatangan adalah India, Armenia, Arab Saudi, Libya, Indonesia, Bahrain, Kolombia, Afrika Selatan, Thailand, Meksiko, dan Uni Emirat Arab. Perwakilan dari sekitar 100 negara dan organisasi berkumpul di Resort Burgenstock di Swiss pada tanggal 15 hingga 16 Juni untuk membahas kemungkinan jalan menuju perdamaian dan permasalahan utama lainnya terkait dengan perang yang sedang berlangsung antara Rusia melawan Ukraina. Komunike tersebut menyerukan untuk mengembalikan pembangkit listrik tenaga nuklir Zaporizhia yang diduduki Rusia ke dalam kendali penuh atas Ukraina, memastikan produksi dan pasokan produk makanan di Ukraina tidak terganggu, mengamankan akses penuh ke pelabuhan laut di Laut Hitam dan Laut Azov, membebaskan semua tawanan perang dan memulangkannya semua anak-anak Ukraina yang dideportasi, antara lain. Dokumen tersebut juga menyatakan segala ancaman atau penggunaan senjata nuklir dalam konteks perang Rusia melawan Ukraina tidak dapat diterima dan serangan terhadap kapal dan pelabuhan sipil tidak dapat diterima. Negara-negara yang belum menghadiri KTT tersebut akan dapat menandatangani komunike tersebut nanti, kata Kepala Kantor Kepresidenan Ukraina Andriy Yermak di televisi nasional 15 Juni. Dalam pernyataan terakhir setelah pertemuan puncak tersebut, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan bahwa para penandatangan akan bekerja dalam kelompok mengenai isu-isu yang disebutkan dalam komunike sebagai langkah berikutnya. Dia menambahkan bahwa ketika rencana aksi siap untuk mengimplementasikan setiap poin yang dinyatakan dalam dokumen tersebut, pertemuan puncak perdamaian kedua dapat dilaksanakan. Calon Presiden Amerika Serikat Donald Trump akan mengoreksi kebijakan Joe Biden soal Ukraina jika Trump terpilih Presiden Amerika Serikat 2024 ini. Saat tampil di depan ribuan pendukungnya di Turning Point kemarin, Trump yang berulang tahun ke-78 pada hari Jumat, menyerang kemampuan kognitif Biden. Trump menuduh Biden melakukan pembelanjaan yang menyebabkan inflasi. Trump kemudian tampak menyerang komitmen Biden terhadap Ukraina dengan menyindir Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky. Saya pikir Zelensky mungkin adalah politisi terhebat yang pernah ada, kata Trump, yang tahun ini mencoba menghalangi upaya untuk memberikan lebih banyak bantuan ke Ukraina. Setiap kali dia datang ke negara kita, dia membawa pulang 60 miliar dolar, kata Trump disambut yel-yel pendukungnya. Trump sebelumnya menyatakan bahwa ia akan menahan bantuan pertahanan ke Ukraina jika ia memenangkan pemilihan Presiden AS pada tahun 2024. Trump juga mengklaim Rusia tidak akan melancarkan invasi besar-besaran ke Ukraina pada tahun 2022 jika ia memenangkan masa jabatan kedua. Persekutuan negara-negara kaya yang tergabung dalam G7 atau G7 mendesak Rusia tidak memakai senjata nuklir di Ukraina. Situasi di mana Rusia akan menggunakan senjata nuklir dalam perangnya melawan Ukraina akan tidak dapat diterima,
Kelompok 7 G7 memperingatkan dalam pernyataan bersama pada tanggal 14 Juni ketika pertemuan puncak G7 yang berlangsung 2 hari di Italia berakhir. G7, yang terdiri dari Kanada, Perancis, Jerman, Italia, Jepang, Inggris, dan Amerika Serikat, serta Uni Eropa, mengeluarkan pernyataan tersebut di tengah retorika nuklir Rusia yang tidak bertanggung jawab dan mengancam. Putin telah berulang kali melontarkan ancaman nuklir terhadap Ukraina dan negara-negara barat sejak awal invasi besar-besaran pada Februari tahun 2022. Ancaman tersebut gagal menjadi kenyataan, dan Rusia terus melancarkan perang habis-habisan tanpa menggunakan persenjataan nuklirnya. Kementerian Pertahanan Rusia mengumumkan pada bulan Mei bahwa mereka akan mempraktikkan penggunaan senjata nuklir taktis sebagai respons terhadap pernyataan provokatif yang diakui dan tidak dijelaskan secara spesifik dari negara-negara barat. Боевая тревога! Корабль к бою! Товарищ командир, для занятия района огневых позиций прилагаю лично курс 340 градусов. Рулевому на курс 340 градусов. Есть на курс 340 градусов. Товарищ командир, получен сигнал. Противник по пеленгу. 274 градуса, 350 километров. 270, дистанция 350 километров. Товарищ командир, стрелковая задача решена, цель досягаема, маршрут выработан, пуску готов. Есть. 3, 2, 1. Пуск. Начал пусковой цикл. Ракеты вышли, замечаний нет. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.